pidana saya tegas, jin buang anak itu harus mencantumkan asal legalitas pasal 1 ayat 1. Apakah ada deskripsi di kitab undang-undang pidana atau peraturan lain yang memuat sanksi pidana yang mengatakan bahwa jin buang anak itu sebuah kalimat pelecehan atau kalimat yang mengandung unsur jahat? Nah, jadi bagaimana kekuatan barang bukti itu ketika yang dihadirkan di muka persidangan itu ternyata sumber asli yang ada di YouTube itu tidak bisa diakses langsung? Ya, dikesampingkan. Dia tidak lagi berkedudukan sebagai alat bukti. Ya, harus dikesampingkan itu. Karena tidak mampu menyajikan aslinya. Kan sangat berbahaya orang menghukum seseorang dengan alat bukti yang tidak bisa diautentifikasi keasliannya. Terima kasih Yang Mulia. Selamat datang ahli di ruang sidang ini. Kami akan mengajukan beberapa pertanyaan sesuai dengan keahlian saudara ahli. Yang pertama, apakah dalam menjerat pidana seseorang harus memenuhi unsur-unsur pasal pidana? Persis, ya. Jadi seseorang bisa dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum, karena melawan hukum itu ada perdata, ada pidana. Kalau pidana adalah satu ada mens rea, ada niat, kemudian yang kedua ada perbuatan material, dan yang ketiga perbuatan itu selesai, serta yang keempat menimbulkan kerugian. Saudara ahli, apakah yang dimaksud dengan unsur pasal berita bohong dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 46? Baik, saya coba menarik ke belakang bahwa sebenarnya pasal itu kan diberlakukan di negara jajahan Belanda. Belanda punya jajahan di Amerika Selatan, Suriname, Belanda punya jajahan di Papua, Belanda punya jajahan di Afrika Selatan. Tetapi terhadap peraturan tersebut hanya diberlakukan di Hindia Belanda, berarti di Indonesia. Lalu dari mana kita mencari rujukannya? Kita mencari rujukannya bahwa pada saat itu Belanda menganggap pasal-pasal yang akhirnya dirumuskan menjadi peraturan pidana Undang-Undang nomor 1 tahun 46 tentang peraturan pidana, khususnya pasal 14 ayat 1 dan 2, kemudian pasal 15. Di situ disebutkan pasal-pasal itu ditujukan kepada ekstremis. Jadi deskripsi pada saat itu adalah kenapa pasal itu dikenakan, karena harus menimbulkan satu akibat langsung. Masyarakat pada saat itu harus onar. Onar itu ditunjukkan dalam arti secara fisik, karena pada saat itu kan belum punya media televisi, belum punya media cetak. Jadi tekanan membuat keonaran itu harus ditunjukkan secara fisik. Masyarakat, artinya penduduk Indonesia saat itu menginginkan satu kemerdekaan atau memberontak. Jadi fakta-fakta itu harus diukur dalam bentuk fisik. Begitu penasihat hukum. Baik. Apakah yang dimaksud dengan unsur pasal sengaja? Ya, kalau kita bicara sengaja, jadi begini. Deskripsi dari menyebar kebohongan itu ada dua unsur penting. Dia punya niat jahat, yang kedua dia punya tujuan jahat. Ya, kalau saya boleh mencontohkan, peristiwa Sambo itu terpenuhi dua unsurnya, punya niat jahat dan punya tujuan jahat. Jadi pengertiannya seperti itu. Apakah yang dimaksud dengan unsur pasal menerbitkan keonaran di kalangan rakyat? Ya, saya boleh kutip ya, kebetulan ini juga tulisan saya sendiri. Jadi memaknai sebuah undang-undang itu ada dua. Satu, kalau undang-undang itu dibuat di masa modern, kita lihatnya namanya original intent, naskah aslinya seperti apa. Kalau itu karena kita jajan Hindia Belanda, maka kita bisa lihatnya di memori van Toelechting, ya.
Kalau di memori Van Tullichting pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang peraturan pidana, jelas itu dideskripsikan kabar yang tidak lengkap dapat menimbulkan keonaran di kalangan rakyat dan seterusnya. Kemudian pasal 14, 15 ya, yang itu pasal itu berfungsi dua kalau kita lihat dari KUHP, yaitu untuk mencabut dan menambahkan ketentuan pasal 171 KUHP ya, diubah menjadi 1 tahun. Jadi di dalam memori Van Tullichting dijelaskan, pertama, dengan sengaja percaya kabar itu kabar burung ya, terutama oleh ekstremis yang menginginkan kemerdekaan. Kemudian yang berikutnya menyiarkan, jadi unsurnya harus ada 3. 1 menyiarkan, yang kedua berita itu bohong, dan yang ketiga menimbulkan keonaran. Jadi 3 unsur sekaligus. Kalau menyiarkan itu bahasa belanjanya kan verspreiden ya. Pada saat itu menyiarkan itu jangan diartikan dengan media radio atau televisi. Pada saat itu tidak ada radio televisi. Dengan menyebarkan lewat tulisan atau lewat ucapan ya. Begitu Saudara penasihat hukum. Ya, baik. Apakah yang dimaksud dengan patut dapat menyangka bahwa berita itu berita bohong? Ya. Berita bohong itu kan deskripsinya sederhana ya. Satu, dia menyiarkan. Yang kedua, berita itu tidak ada faktanya. Kalau itu berita bohong, tentu harus ada pembandingnya yang tidak bohong. Jadi sebuah berita yang disebut bohong harus ada pembandingnya yang tidak bohong. Ketika kita mengatakan ijazah itu asli, maka ijazah itu patut diduga palsu ketika ada pembandingnya yang mengatakan bahwa ijazah itu tidak asli. Seperti itu Saudara penasihat hukum. Baik, terima kasih. Apakah yang dimaksud dengan kabar pasti atau kabar lengkap? Kabar lengkap ya kabar yang memfaktakan bahwa satu, ketika itu disampaikan ada faktanya, ada peristiwanya. Jadi ada faktanya, ada peristiwa. Kalau itu tidak ada faktanya, kemudian tidak ada peristiwa, tentu itu bukan sebuah berita. Karena salah satu menyebarkan berita itu harus ada peristiwa dan peristiwa itu nyata. Ya. Apakah yang dimaksud dengan unsur pasal untuk menimbulkan kebencian? Padahal misalnya dalam suatu kasus ia menyampaikan informasi yang kemudian di dalam informasi itu ia menggunakan metafora, misalnya jin buang anak gitu. Ya, kalau saya boleh berkomentar, jin buang anak itu setahu saya sudah ada pada di Ancol pun sudah ada peristiwa itu. Bahkan di tulisan saya ini ada buku ya, buku yang menyebut tentang jin buang anak, dan beberapa kali salah satu buku yang saya kutip dari buku tulisan Albesten Endah, Ciputra pun mengatakan, Ciputra the entrepreneur, the passion of my life, mengungkapkan bahwa pembangunan di kawasan selatan Jakarta era 80-an itu adalah satu tempat yang dulu semula atau dibilang sebagai tempat jin buang anak. Ada di halaman 349. Jadi jin buang anak itu sebuah deskripsi bahwa tanah itu dulu tidak berharga, ya, tanah itu tidak punya nilai ekonomis, kemudian tanah itu berkembang menjadi satu tempat yang punya nilai ekonomis. Itu deskripsinya seperti itu. Kalau kita bicara jin buang anak itu sudah ada tahun 60 ya, di Ancol itu. Di sini sudah saya kutipkan, ada juga buku bukan ahli bahasa. Bukan ahli bahasa. Baik ya, ingat saja. Jadi saudara tidak perlu masuk ke tafsir ya. Iya. Tafsir akan suatu kata. Iya. Tinjauannya tetap dalam konteksnya dengan ahli. Iya. Boleh. Kalau saya ditanya konteksnya ahli pidana, saya tegas jin buang anak itu harus mencantumkan asal legalitas pasal 1 ayat 1. Apakah ada deskripsi di kitab undang-undang pidana atau peraturan lain yang memuat sanksi pidana yang mengatakan bahwa jin buang anak itu sebuah kalimat pelecehan atau kalimat yang mengandung unsur jahat? Pasal 1 ayat 1 KUHP. Jadi menganut asas
nullum delictum nulla puna sine previa lege punali. Tiada pidana tanpa kesalahan berdasarkan aturan undang-undang yang sudah ada sebelumnya. Apakah sudah ada deskripsi baik di undang-undang ITE? Karena kebetulan saya juga menulis tentang ITE, ya, saya bersaksi untuk ITE di beberapa pengadilan. Deskripsinya harus jelas, karena tidak bisa pidana itu intuisi. Demikian. Terima kasih. Baik, berikutnya, apakah seseorang yang bertugas menjalankan tugas sebagai seorang wartawan dalam menyampaikan informasi dengan data yang bersumber dari riset sebuah lembaga dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana? Kalau kita berbicara tentang berita, kebenaran itu kan ada dua, kebenaran material, kebenaran formil. Kebenaran material itu mencakup apakah peristiwa yang diberitakan itu ada. Kebenaran formil itu ukurannya adalah data. Dan kita harus sampaikan ruang lingkup pekerjaan wartawan, ya, itu adalah bagaimana dia menyajikan data menurut yang dia ketahui. Jadi sepanjang dia mengetahui dan dia melakukan riset, maka itu layak disajikan sebagai sebuah berita. Lepas dari apakah datanya itu valid atau tidak valid, itu persoalan lain. Begitu, saudara penasihat hukum. Baik. Apakah yang dimaksud dengan golongan rakyat Indonesia dalam suatu kasus, misalnya seseorang dianggap membenturkan antara masyarakat Purwokerto dengan masyarakat Cina? Apakah golongan rakyat Indonesia dalam pasal tersebut di dalam KUHP termasuk masyarakat Cina? Kalau kita lihat di KUHP kan tidak mencantumkan masyarakat Cina, yang dikenal hanya Indonesia. Jadi menurut saya tidak tepat ya deskripsi istilah membenturkan itu. Kita harus mencari kualifikasi sesuai dengan pengertian bahasa Indonesia, pengertian bahasa Indonesia yang disebut kejahatan apapun namanya, termasuk kita mendeskripsikan penduduk Indonesia, maka kita harus tegas mengatakan siapapun yang ada di Indonesia itu adalah penduduk Indonesia. Yang membedakan mereka adalah suku, ya. Jadi tidak ada deskripsi tentang Cina dan Banyumas, karena kalau mereka sudah memiliki KTP, KTP-nya kan KTP Indonesia. Begitu, saudara penasihat hukum. Dilanjutin rekan saya, Ibu Sari. Mohon izin melanjutkan, Yang Mulia. Saya tadi akan menyambung tentang jawaban saudara ahli terkait dengan apa harus ada berita bohong itu dikatakan berita bohong, harus ada, supaya tidak dikatakan sebagai berita bohong harus ada pembandingnya, harus begitu ya. Ada pembandingnya. Kalau ternyata itu ada pembandingnya dan pembandingnya itu adalah didapatkan dari satu hasil riset, ya, maka apakah data yang disampaikan atau informasi yang disampaikan kepada publik itu merupakan atau dapat dikategorikan sebagai berita bohong? Sama juga ya, orang melakukan penelitian tentang skripsi, mungkin topiknya tentang pernikahan beda agama, hasil temuannya berbeda, boleh-boleh saja, sepanjang secara fisik dia melakukan penelitian. Jadi parameternya bohong dan tidak bohong itu dia menyajikan data itu dengan cara mengarang atau dia melakukan penelitian. Penelitian kan bermacam-macam, penelitian studi pustaka, yuridis normatif atau yuridis sosiologis, misalkan dia melakukan riset dan nanti hasilnya adalah penelitian yang sifatnya empiris, misalkan dia terlibat. Jadi sepanjang dia melakukan kegiatan secara fisik, maka dia bisa dikatakan tidak bisa disebut sebagai menyebarkan kabar bohong, kecuali dia tidak mampu menyebutkan sumber datanya dari mana, ya, begitu. Oke, apabila dalam suatu kasus yang menyampaikan berita itu adalah seorang wartawan, apakah ada perlindungan hukum terhadap seorang wartawan dalam hal ini ketika menyampaikan informasi kepada publik? Saya pikir bukan saya tidak mengerti soal wartawan. Saya dulu pernah jadi wartawan, meskipun saya sekarang seorang ahli pidana. Jadi wartawan itu kan punya ruang publik namanya hak jawab.
Jadi terhadap sesuatu yang tidak benar ya diberikan ruang, namanya hak jawab. Kalau 2 kolom ya 2 kolom, 3 kolom 3 kolom, panjang pendeknya sesuai dengan berita yang dianggap tidak benar tadi. Begitu mekanismenya. Jadi di wilayah pemberitaan pun ada wilayah-wilayah, makanya di media pun ada yang namanya dewan etik gitu. Ya. Oke, hak jawab itu ada perlindungan hukumnya ada di mana? Apakah ada di dalam satu undang-undang begitu atau Undang-undang bagaimana? pokok pers. Ada di dalam undang-undang pers. Ya. Saudara ahli, Ya. kita ini di Republik ini kan masalah pers ini sudah ada kerjasama antara Kepolisian Republik Indonesia dengan Dewan Pers. Ya. Artinya di dalam kerjasama itu di mana bahwa apabila terjadi pelanggaran terhadap seorang wartawan, dia harus dibawa ke Dewan Pers terlebih dahulu. Sebagaimana di Undang-Undang Pers itu berjenjang, artinya seseorang itu dia punya hak jawab, diberikan hak jawab, hak apa gitu ya, sanggar ini. Nah, menurut ahli, di dalam penundukan hukumnya, pidananya ya, apakah apakah unsur-unsur yang dibawa ke Dewan Etik terlebih dahulu atau proses hukum pidananya yang dijalani lebih dulu? Mohon dijelaskan. Ya, keduanya akan saya jawab bahwa Iya. ya. Iya. Iya. Oke. Kalau saudara mau berteori istilahnya ya, ada beberapa seperti tadi, Iya. apakah ya, penanganan secara pidana itu merupakan medium atau bagaimana. Jadi coba saudara jangan sampai akhirnya ahli terseret ke masalah Persnya. ini konteksnya Pidana. diperbaiki penjelasan. Iya, bagaimana yang disampaikan oleh Ketua Majelis tadi, ya. Bisa saudara ahli jelaskan apa yang dibahas tadi? Terima kasih bahwa di dalam ketentuan itu, meskipun saya ahli pidana, karena saya juga mengajar di notariat, ada namanya pasal-pasal yang dikategorikan pacta sunt servanda. Jadi kekuatan mengikatnya peraturan itu seperti undang-undang, ya. Jadi pasal 1338 ya, kekuatan mengikatnya sebuah perjanjian itu berfungsi sebagai undang-undang, dihormati oleh para pihak apapun namanya itu. Dalam kedokteran ada majelis etik kedokteran, dalam notaris juga ada, dalam dunia advokat juga ada. Jadi satu, kalau kita masukkan kategori hukum itu masuk kategori lex specialis, jadi aturan yang bersifat khusus. Lalu kemudian konteksnya, karena saya dihadirkan sebagai ahli pidana, kalau memang ada MOU, tentunya polisi juga mendasarkan pada peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2021 ya, tentang informasi dan transaksi elektronik, di mana di butir 10 itu ditawarkan mediasi penal. Artinya para pihak yang merasa dirugikan ketika ada sebuah peristiwa yang dianggap melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ya, maka para pihak itu dipertemukan, dan ketika dipertemukan ternyata tidak bisa damai, perkara tetap dilanjutkan tapi tidak dilakukan penahanan. Kemudian yang kedua, bisa dilihat di SE Kapolri nomor 2 tahun 2021 tentang restoratif justice. Jadi di situ ada restoratif justice itu satu upaya yang sifatnya diversi. Apa diversi? Diversi itu menyimpangi. Seperti sistem peradilan anak itu kan diversi. Diselesaikan dulu secara musyawarah, baru kalau tidak terpenuhi pidana dijalankan. Jadi mekanismenya kalau Anda tanyakan seperti itu sebagaimana pacta sunt servanda.
Peraturan yang dibuat oleh para pihak berfungsi sebagai undang-undang dan wajib dihormati oleh para pihak yang membuatnya. Begitu saudara penasihat hukum. Ya, terima kasih Yang Mulia. Ini rekan ada yang mau nanya, silakan. Yang Mulia. Nih, maju. Izin Yang Mulia. Ahli, kita urai sedikit, kita kembali lagi kepada Undang-Undang 1 tahun 46 yang sudah tanda kutip usang begitu. Itu di pasal 14 ada unsur-unsur yang mengatakan bahwa dengan sengaja memberi keonaran di kalangan rakyat, ya, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Menurut ahli, sengaja memberi keonaran itu apa definisinya? Keonaran itu harus berbuah kerusuhan yang sifatnya fisik. Saya bisa mencontohkan ada peristiwa di Tuban sampai kalah pilkada, kemudian membakar kantor-kantor partai politik, kemudian membakar salah satu calon, ya, rumah salah satu calon bupati. Itulah yang disebut sebagai keonaran. Jadi berita yang disebarkan dengan cara data palsu itu yang menyebabkan keonaran. Dan saya ingin sampaikan di majelis persidangan yang sangat terhormat ini, kalau kita lihat dari waktu ke waktu, Undang-Undang ITE ini dibuat di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tetapi tidak sekalipun Pak SBY ini menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ya, Undang-Undang 11 2008 yang diperbaharui sanksinya dengan Undang-Undang 19 2016. Pada saat itu dibuat di masa pemerintahan SBY, tapi Pak SBY tidak pernah menggunakan undang-undang tersebut. Jadi kalau kemudian ditanyakan kepada saya bagaimana deskripsi dari keonaran itu harus kerusuhan fisik. Kenapa? Karena itu ada catatannya, Memori van Toelichting ini yang buat adalah Belanda. Undang-undang ini bukan dibuat oleh yuris Indonesia, tapi dibuat oleh Belanda dan hanya diberlakukan di Hindia Belanda. Artinya itu diberlakukan di Indonesia. Jadi sejarahnya fisik, kan tidak mungkin dulu ada media televisi, media radio dan seterusnya. Jadi kerusuhannya harus diartikan kerusuhan fisik. Begitu tegas jawaban saya. Terima kasih ahli. Sekarang kita kembali kepada undang-undang tadi kalau disebutkan zaman Hindia Belanda, sekarang zaman Orde Baru atau zaman reformasi lah katakanlah begitu. Undang-undang ITE kita di mana disebutkan misalnya di pasal 28 ayat 2 begitu kan ya? Ya. Nah, setiap orang dan seterusnya kemudian menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan sara, ya, suku, agama, ras, antar kelompok. Nah, pengertian antar golongan atau kelompok ini saat ini terjadi kontaminasi, ya, menurut saya terjadi multi interpretasi. Menurut ahli itu bagaimana? Kalau saya ditanya sebagai ahli pidana, yang bisa badan hukum menjadi subjek pidana itu hanya di Undang-Undang Kejahatan Korporasi, ya, delik korupsi. Kalau delik pidana umum yang disebut subjek hukum itu adalah manusia, maka mereka yang bisa dibebani kewajiban dan tanggung jawab pidana adalah manusia. Begitu jawaban saya, saudara penasihat hukum. Ya, kemudian kembali ke ungkapan saudara terdakwa, yaitu dikatakan salah satu ungkapannya adalah ada kata-kata jin buang anak, ya, tempat jin buang anak, ya. Nah, kalau dalam ungkapan itu tidak menunjuk kepada suatu objek tertentu atau suatu lokasi atau suatu tempat tertentu, bagaimana pengertiannya seperti itu? Pak Hakim, karena saya bukan saksi fakta, jadi saya tidak akan mengomentari itu, tapi saya akan menjawab menurut pengetahuan saya. Jadi di pasal itu di rumusan terakhirnya kan ada sara. Saya ingin sampaikan, sara itu pengertiannya yang disalahgunakan, disalahartikan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari sara itu ada. Yang benar itu dilarang mempertentangkan sara. Jadi kalau mempersoalkan sara tidak masalah. Saya masuk ke Kalimantan Utara, saya masuk ke Sumatera Utara, ke daerah Tarutung Batak, ketika saya makan saya tanya,
Ini ada unsur, ini ada babinya enggak? Itu sara, tapi tidak dilarang. Yang dilarang itu mempertentangkan sara. Karena suku, agama, ras, dan golongan, ya antar golongan. Jadi deskripsinya jelas. Kalau itu menyebut suku, sukunya apa? Ya. Suku Batak kah? Ya. Kemudian suku Jawa kah? Dan seterusnya. Kenapa? Kembali kepada pernyataan saya, asas legalitas, tiada pidana tanpa kesalahan kecuali sudah ada aturan sebelumnya yang mengatur tentang perbuatan tersebut. Begitu, saudara penasihat hukum, jawaban saya. Lebih menukik lagi tadi yang seperti saya ungkapkan sebagai contoh, terdakwa ini mengungkapkan di salah satu kalimatnya adalah tempat jin buang anak, tanpa menyebutkan suatu lokasi atau daerah tertentu atau wilayah tertentu dimanapun begitu. Nah, itu definisinya atau akibat hukumnya seperti apa ya? Saya sudah sampaikan yang tadi saya diinterupsi jaksa, itu kan sudah ada, orang Jakarta sudah ada ya istilah jin buang anak, dan tidak ada satupun yang dipidanakan, termasuk almarhum Ciputra ya, Ciputra yang meninggal tahun 2017. Jadi tidak ada konsekuensi dan tanggung jawab pidana, karena sebuah kejahatan itu harus dirumuskan dulu. Mohon maaf, Rocky Gerung itu sering mengucapkan dungu. Pernah nggak dia dipidana karena mengucapkan dungu? Karena di rumusan pasal-pasal penghinaan deskripsi dungu tidak ada. Berulang-ulang dia mengatakan dungu. Siapapun lawan bicaranya, apakah menteri, apakah direktur BUMN dan seterusnya, bahkan presiden sering dibilang itu dungu. Tapi dia tidak pernah dipenjarakan karena memang asas legalitas tidak berlaku. Tidak ada di situ deskripsi bahwa dungu itu penghinaan. Jadi kalau kapasitas saya sebagai ahli pidana ditanya, jin buang anak kejahatan, di mana kejahatannya? Begitu saudara penasihat hukum. Ya, terima kasih. Cukup yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Dr. Muhammad Taufik SH.MH selaku ahli pada hari ini, kami mencatat di sini Anda satu di antaranya selain akademisi juga adalah Presiden Asosiasi Ahli Pidana Indonesia atau AAPI. Betul ya Pak? Betul. Baik. Saudara ahli, tuduhan yang ditujukan kepada Edi Mulyadi itu adalah dugaan tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan atau SARA, dan atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dan atau yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dan atau menyiarkan suatu berita yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan dan yang tidak lengkap melalui media sosial Bang Edi Channel sebagaimana pasal 45A ayat 2 Jungto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan atau pasal 14 ayat 1 dan 2 dan atau pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana atau pasal 156 KUHP yang diketahui atas laporan polisi atas nama Bintang Wahyu Saputra dan Kaleb Elevansi. Dari dakwaan yang sedemikian panjang ini, kami selaku kuasa hukum ingin mengetahui bagaimana komposisi daripada dakwaan kepada saudara Edi Mulyadi ini disesuaikan dengan fakta-fakta yang sesungguhnya dalam pandangan Anda selaku seorang ahli hukum pidana. Ya, sebagai ahli pidana, dakwaan itu harus mendeskripsikan, karena model kita civil law, kita ini kan menggunakan dakwaan alternatif. Jadi dakwaan alternatif itu harus merumuskan secara jelas tiga hal. Satu, unsur mens reanya, kemudian perbuatan materialnya, perbuatan itu terjadi, dan kemudian ada unsur kerugian. Kalau kita melihat kaitannya dengan penyebutan jin buang anak, saya sebagai ahli pidana juga heran. Baru hari ini saya melihat orang dipidanakan karena menyebut jin buang anak. Karena dari dulu-dulu pun deskripsi jin buang anak itu bukan termasuk kategori tindak pidana. Jadi kenapa? Karena kita ini menganut hukum positif. Kalau hukum positif ya apa yang tertera di dalam
undang-undang, apapun undang-undang yang memuat sanksi pidana, apakah undang-undang ITE, ya, apakah peraturan-peraturan pidana, termasuk peraturan pidana nomor 1 tahun 46, apakah KUHP, ya, ataukah pasal-pasal yang mencantumkan sanksi pidana. Jadi dakwaan itu harus memiliki kemampuan untuk membuktikan di pengadilan unsur kesalahannya. Karena apa? Kekuatan pembuktian dari sebuah dakwaan itu adalah diatur di pasal 185 KUHP. Apa di situ disebut? Bahwa bukti yang paling kuat itu adalah bukti yang saksi, termasuk di sini adalah ahli. Jadi saya memberikan keterangan ahli, kemudian keterangan terdakwa, ya, dan apa alat bukti yang disampaikan di depan sidang. Karena itu ini ada kaitannya. Mengapa seorang terdakwa itu tidak boleh disumpah? Karena disinilah dia menemukan kemerdekaannya. Jadi jawaban saya, kalau itu tidak ada deskripsi yang jelas, maka harus ada pembuktian. Ya, pembuktiannya di mana? 185 KUHP. Apa yang ada dijelaskan di depan, ditemukan di depan persidangan. Karena itu boleh ya. Jadi seorang saksi itu mencabut keterangannya, dan saya mungkin berbeda pendapat. Ketika saksi mencabut keterangan itu menurut saya bukan menjadi bagian hal-hal yang memberatkan. Karena mungkin memang ada fakta-fakta yang sifatnya meta yuridis. Ya, saya perlu uraikan, misal meta yuridis itu hakim menemukan fakta di luar yang disajikan dakta. Misalnya kasus kopi maut Jessica. Secara material kan susah dibuktikan dengan ditutupinya tas, tapi yang duduk di situ pertama kali siapa, yang pesan minum siapa, maka hakim berdasarkan keyakinan meta yuridis fakta yang terjadi di belakang itu hakim mengambil putus. Begitu saudara penasihat hukum. Ya, terima kasih. Tadi saudara ahli mengatakan bahwa ketika mendakwakan sesuatu seharusnya penyidik itu punya kemampuan untuk meyakinkan diri bahwa yang didakwakan itu akan memberikan bisa dibuktikan di pengadilan sebagaimana pasal 185 KUHP, bahwa bukti yang kuat itu adalah saksi ahli, kemudian keterangan terdakwa serta alat bukti yang disajikan di depan sidang. Kami ingin bertanya kepada saudara saudara ahli, ya. Katakanlah saya menyebutkan beberapa pasal yang didakwaan, contoh pasal 14 Undang-Undang nomor 1 tahun 46 tentang berita bohong yang ancaman hukumannya pada ayat 1 itu adalah 10 tahun. Ayat 2-nya, jika terindikasi keonaran itu menyebabkan keonaran maka setinggi-tingginya 3 tahun. Lalu pasal lainnya, pasal 156 KUHP tentang kebencian, perasaan permusuhan dan penghinaan itu diancam hukuman 4 tahun dan denda sebanyak-banyaknya 4.500. Ini hanya 2 contoh. Yang ingin saya tanyakan, sedangkan kita sudah mengetahui dari panjangnya perjalanan persidangan ini, ternyata yang dipermasalahkan itu oleh masyarakat Kalimantan, katakanlah tentang jin buang anak, yang saudara katakan tadi merasa aneh karena frasa jin buang anak ini dipermasalahkan. Nah, pertanyaan saya, apa tujuan daripada penyidik dalam hal ini untuk memasangkan atau mendakwa daripada terdakwa dengan pasal-pasal tersebut dengan tingginya punishment atau katakanlah hukumannya? Ya. Itu bagaimana menurut hukum pidana yang Anda pahami? Ya, jadi sederhana ya. Hukum pidana modern itu kan menganut asas restoratif justice. Salah satu produknya adalah hukum progresif. Jadi seseorang itu datang di pengadilan itu bukan untuk dihukum tapi untuk menemukan keadilan. Maka di situ di dalam penyidikan mesti disebut pro justisia. Jaksa pun juga menyebut seperti itu, dan ira-ira di dalam putusan pengadilan selalu menyebutkan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau kembali kepada konstruksi pertanyaan tadi, begitu banyak pasal yang didakwakan, kita kembali kepada asal-usul pasalnya itu dulu. Tidak bisa kondisi tahun 46 kita rekonstruksi dengan kondisi sekarang. Pada saat itu tidak ada media televisi, dan saya tidak sepakat kalau ada orang mengatakan viral itu kerusuhan. Ya memang harus viral, karena salah satu esensi penting dari media elektronik itu adalah viral. Oleh karena itu ada buzzer. Buzzer itu istilahnya mendengungkan, menggemakan. Sebuah peristiwa kecil yang menjadi besar itu
dengan perlu dukungan buzzer. Dan pertanyaannya, apakah unsur-unsur itu ada di dalam rumusan pidana, apapun rumusannya, ya. Jadi kalau itu tidak ada rumusan pidananya, bagaimana mungkin orang dipersangkakan dengan rumusan-rumusan yang tidak ada konsekuensi pidananya, ya? Karena seperti tadi saya ulang menyatakan dungu, kalau penghinaan carilah rumusannya di 310, 311 sampai 319 semua kan ada di situ, ya. Jadi menjawab pertanyaan saudara, jawaban saya tegas, ya. Ketika mendakwa dia harus bisa membuktikan di depan persidangan. Ya, karena itu asas pembuktiannya di situ, kekuatan pembuktiannya di situ. Kalau bisa tidak rumusan-rumusan yang begitu panjang itu dibuktikan di depan sidang. Kemudian ketika kita menafsirkan pasal-pasal, kalau itu pasal-pasal yang dibuat di zaman Belanda, maka rumusannya, tafsirnya dicari yang namanya memori van toelichting. Ya, jadi kenapa ini dulu dibuat undang-undang ini? Tujuannya untuk apa ini dibuat? Begitu saudara penasihat hukum. Terima kasih. Selanjutnya, tadi saudara ahli mengatakan tentang restoratif justice dan hal-hal yang berkenaan dengan sebenarnya harus ada upaya sebelum masuk ke dalam persidangan itu, sebagaimana kita mempunyai sistem yaitu ultimum remedium, jadi pidana itu adalah hal terakhir yang dilaksanakan karena kita tidak menganut primum remedium. Saya ingin jawaban dari saudara ahli, bagaimana ahli selaku ahli hukum pidana melihat fenomena restoratif justice yang merupakan bagian daripada surat edaran Kapolri itu tidak dijalankan oleh aparat. Ya, kalau namanya peraturan harus dijalankan. Kalau tidak dijalankan namanya insubordinasi, bangkang itu. Jadi bagaimana mungkin menjadi sebuah konstruksi peraturan, bagaimana dia menjadi pacta sunt servanda kalau peraturan yang mereka buat sendiri tidak dijalankan. Jadi mekanismenya memang harus dilalui. Seorang advokat yang dianggap melakukan kejahatan pidana sehubungan dengan pekerjaannya, ya. Jadi misalkan di depan sidang dianggap contempt of court dan seterusnya, atau dia terima kuasa tidak menjalankan, kan diperiksa dulu di Dewan Kehormatan ketika ada rekomendasi unsur-unsur pidana, kecuali itu perbuatan-perbuatan yang memang tidak perlu dibuktikan ada etikanya atau tidak, itu sebagai kejahatan, misalkan perkosaan, ya, dan sebagainya. Seperti itu tentu juga tidak perlu, ya. Tetapi kalau sudah ada peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2021, SE Kapolri 2020, bahkan di situ kalau dicari di googling ada 28.000 perkara di dalam kurun waktu 1 tahun itu yang penyelesaiannya dengan RJ, ya, restoratif justice. Jaksa pun ada, ya, kasus pencurian HP karena anaknya daring, tidak punya duit, akhirnya oleh kepala kejaksaan direstorasi, malah dibelikan HP dan dipertemukan dengan korban. Begitu saudara penasihat hukum. Saudara ahli, apabila restoratif justice tadi yang dimaksud itu tidak dilakukan atau abai dilakukan oleh pihak penyidik dan pihak-pihak yang seharusnya mengurusi masalah tersebut, apa pengaruhnya bagi penegakan hukum untuk terdakwa? Ya, jadi penegakan hukum ini menjadi kacamata kuda. Hukum modern itu bukan kacamata kuda. Oleh karena itu, hukum modern itu diletakkan bagaimana sebuah peristiwa pidana itu direstorasi, sebagaimana candi. Kenapa ada restorasi Candi Borobudur? Berarti candi itu terserai-berai, berserakan batunya di mana. Sama ketika keadilan di masyarakat terenggut, katakanlah di situ ada yang tidak suka dengan ucapan itu, kan dipertemukan saja. Dipertemukan, kemudian di poin 10, ya, itu kan jelas disebutkan di peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2021 itu, apabila dipertemukan dan keduanya dimediasi tidak mau saling memberikan minta maaf, perkara dilanjutkan tanpa ada proses penahanan. Mekanismenya seperti itu. Jadi menurut saya kalau itu tidak dijalankan, ya mereka melanggar aturan yang ada di internal kepolisian. Melanggar
peraturan internal di kepolisian. Tapi tidak ada hukuman yang lebih tegas daripada itu, begitu? Ya, hukumannya tentunya karena polisi itu punya satker ya. Jadi polisi itu punya satker ya, satuan kerja atasannya. Seperti Sambo itu satkernya kan Kapolri ya. Misalnya seperti itu. Tetapi sebagai sebuah peraturan itu memang harus dijalankan. Kalau tidak dijalankan sementara pada kasus yang lain dijalankan, kemudian yang ini tidak dijalankan, ini namanya disparitas pidana. Perbedaan perlakuan di dalam penanganan sebuah perbuatan pidana. Saudara ahli, terakhir untuk pasal-pasal pidananya ya. Jika pasal-pasal yang sedemikian banyak tadi, walaupun dibuktikan atau tidak bisa dibuktikan oleh JPU di persidangan ini, Anda sebagai seorang ahli, setelah tadi mengatakan keheranan kok bisa jin buang anak itu dipidanakan, menurut Anda selaku seorang ahli pidana, seharusnya apa yang diterapkan kepada saudara Edi Mulyadi ketimbang harus mempidanakan? Saudara Edi di restoratif justice lah. Ini siapa yang dirugikan? Onarnya di mana? Ketika saya ditanya onar saya acuannya adalah peraturan pidana nomor 1 tahun 46. Ada enggak kekisruan di mana-mana? Ini kalau peristiwa Sambo ini kan terjadi kekisruan di mana-mana, layak disebut itu keonaran ya. Sama juga tadi yang saya contohkan, pilkada yang berakibat informasi tidak benar sampai antara kontestan membakar unit usaha pendukungnya masing-masing, itu benar keonaran begitu. Jadi keonaran itu harus dibuktikan secara fisik. Kalau peristiwa apapun, karena saya bukan saksi fakta, apapun peristiwanya sepanjang itu informasi dan transaksi elektronik tidak berkaitan dengan terorisme, tidak berkaitan dengan narkoba atau rahasia negara, ya restoratif justice. Karena apa? Memenjarakan orang yang tidak merugikan negara, kan mending memenjarakan orang yang merugikan negara. Begitu saudara penasihat hukum. Terima kasih. Saya selesai dengan tentang pasal-pasal pidananya. Saya ingin tambahkan satu saja. Ini tadi kita bicara dari sisi Edi Mulyadi. Apa yang terjadi pada Edi Mulyadi ini tidak lepas kaitannya dengan beliau berpendapat di sebuah katakanlah press conference beberapa orang ahli dan golongan masyarakat serta mungkin juga ada ormas di situ yang menyatakan tentang pendapatnya akan IKN ini. Itu disampaikan dalam rangka kekhawatiran beliau tentang jika IKN ini dilanjutkan serta bagaimana IKN itu sebenarnya disajikan di hadapan bangsa Indonesia yang sesungguhnya belum pantas dan belum waktunya untuk disajikan. Nah, pertanyaan saya begini, jika kita bisa atau aparat atau negara bisa menghukum seorang Edi Mulyadi dikarenakan perkataannya tentang jin buang anak, pendapat-pendapatnya yang mungkin menyinggung daripada rezim ini, yang ingin saya tanyakan dari sisi pidana, bagaimana hukum pidana bagi mereka sendiri yang menjadi pengelola IKN apabila ternyata di dalam penyajian informasi publik sendiri itu belum pas, belum benar, masih istilahnya compang-camping informasi yang disajikan. Bahkan kita tahu Presiden Jokowi sendiri ketika memberitahukan tentang pembiayaannya pun tidak jelas. Pertama mengatakan tidak akan mengganggu APBN, tetapi ternyata akhirnya menggunakan APBN. Lalu Sri Mulyani mengatakan akan menggunakan dana PEN, tapi Menteri Erlangga Hartanto mengatakan tidak akan menggunakan dana PEN melainkan PUPR. Ini bagaimana? Apakah mereka lepas begitu saja atau mereka ini bisa dimintakan pertanggungjawaban secara pidana? Ada dua hal penting. Satu, kalau kita bicara tentang pemberlakuan pidana itu menganut asas due process of law. Apa itu due process of law? Ketika aparatur menjalankan peraturan pidana apapun bentuknya, maka peraturan itu juga berlaku kepada dirinya sendiri. Bahkan orang yang sudah dinyatakan bersalah pun dia berhak mendapat ya keringanan-keringanan, karena itulah sifat dari berlakunya hukum pidana. Jadi menganut asas due process of law. Ketika sebuah peraturan diberlakukan oleh aparatur negara, aparatur juga dikenai peraturan itu. Kalau pendapat saya pribadi justru yang hoax itu yang peristiwa hari ini terjadi, bahwa ada subsidi BBM 502 triliun, ternyata salah satu partai menyebut 200 triliun. Itu justru menyebar hoax. Datanya juga tidak. Ya. Ya, boleh saya lanjutkan Bapak ya. Saya lanjutkan. Jadi menjawab pertanyaan saudara, boleh saya lanjutkan Bapak? Ya, siap Bapak. Ya, mohon maaf. Jadi melanjutkan pertanyaan saudara, ya, yang namanya asas-asas pidana ya harus dipakai kepada semua orang.
Kalau tidak diberlakukan kepada semua orang, itulah yang disebut disparitas pidana. Dan disparitas pidana itulah yang sebagai satu problema yang mengganggu tercapainya keadilan. Itu pendapat saya. Terima kasih. Satu lagi yang mulia, mohon saudara ahli menjelaskan tentang judicial corruption. Ya. Maksud saya begini, jika seseorang tersebut pada faktanya tidak pantas untuk didakwakan pasal-pasal yang telah ditujukan kepadanya, melainkan harusnya kepada hal yang lain seperti yang Anda katakan tadi, restoratif justice, apakah ini bisa disebut sebagai judicial corruption? Istilah itu muncul dari saya ya. Saya menyampaikan istilah judicial corruption ya. Jadi judicial corruption itu korupsinya yuris. Siapa yang masuk yuris? Yang masuk yuris itu ada bisa polisi, bisa jaksa, bisa hakim ya. Bahwa di situ dia mengkonstantir pasal-pasal, merekonstruksi seolah-olah ini sebagai perbuatan pidana. Itulah kejahatan yang lebih jahat daripada kejahatan korupsi ya. Korupsi itu penyalahgunaan jabatan, ukurannya materialnya adalah uang atau kerugian negara. Tetapi itu adalah pelanggaran terhadap asasi manusia. Jadi judicial corruption, korupsi pasal, korupsi undang-undang, saya pikir kita sudah lihat. Anda mungkin tahu kasus Gayus Tambunan ya. Di situ pada saat itu Ciro Sinaga ditersangkakan karena melakukan judicial corruption, merubah pasal korupsi menjadi penggelapan. Begitu jawaban saya. Terima kasih yang mulia, cukup. Mau nggak? Oke. Izin melanjutkan yang mulia. Saudara ahli, dalam Undang-Undang ITE pasal 6, saya bacakan saja ya. Ya. Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam pasal 5 ayat 4 yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan dan dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Saya ingin pendapat ahli, bagaimana kalau informasi ini dari ayat ini informasi yang bisa diakses dan bagaimana yang tidak bisa diakses? Ya. Mohon dijelaskan. Jadi begini, kalau kita lihat Departemen Hukum dan HAM itu salah satu contohnya praktis, itu kan menyajikan informasi yang bisa diakses dan tidak. Informasi yang bisa diakses itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan peraturan yang sudah diundangkan, tentu bisa diakses. Tetapi ketika kita ingin mendaftarkan hak cipta atas kekayaan intelektual, maka itu bisa diakses dengan syarat kita membayar. Jadi berbayar. Jadi pengertian bisa diakses dan tidak diakses itu persoalannya adalah apakah itu sudah menjadi hak publik ya. Kalau berita umum, peristiwa kecelakaan dan sebagainya itu kan sudah menjadi hak publik, itu kan tidak perlu akses tertentu. Tetapi ketika hal-hal yang bersifat punya nilai ekonomis, misalkan Departemen Hukum dan HAM, ketika kita mendaftarkan hak cipta, karya tulis, lagu, logo dan seterusnya, itu kan harus memerlukan akses. Tetapi yang ingin saya tegaskan dari pertanyaan Anda bahwa rumusan sesuatu bisa diakses dan tidak bisa diakses itu adalah informasi itu boleh dimiliki oleh siapapun ya, oleh siapapun. Itulah pengertian bahwa informasi itu terbuka. Karena apa? Salah satu asas penting penyelenggaraan negara itu adalah adanya akuntabilitas, adanya legal audit. Ya, berbagai hal yang berkaitan dengan hal-hal informasi peraturan tentu boleh diakses. Begitu saudara. Ya. Bagaimana kalau informasi yang disampaikan disebutkan berita bohong itu tidak bisa diakses? Itu maksud pertanyaan saya. Mohon dijelaskan. Ya. Jadi begini, kalau itu sesuatu yang sifatnya negara menggunakan APBN tentu boleh diakses. Karena asas penyelenggaraan negara yang baik itu salah satunya adalah clean government, good governance. Dan undang-undang keterbukaan publik itu juga mengatur siapa yang menghalangi orang mendapatkan informasi justru bisa dipidana.
Jadi sifat keterbukaan kalau yang saudara tanyakan kaitannya dengan proyek nasional memang harus terbuka. Begitu, saudara. Oke, jadi segala suatu informasi itu bisa dilihat oleh masyarakat umum gitu ya? Benar. Oke, terima kasih. Dalam kaitan dengan pertanyaan rekan saya dan jawaban ahli menyangkut bisa diakses tadi ya. Kalau ini kita kaitkan menjadi suatu barang bukti begitu di depan pengadilan, kemudian informasi itu tidak bisa diakses, bagaimana kekuatan pembuktian pidana terhadap hal ini? Ya, kalau sesuatu informasi tidak bisa diakses, tidak bisa disajikan di depan pengadilan, fungsinya derajatnya turun menjadi petunjuk itu ya. Derajatnya turun menjadi petunjuk. Ya, yang namanya alat bukti itu harus bisa disajikan di depan persidangan, bisa diuji otentifikasinya, keasliannya, sifat keasliannya. Begitu saudara penasihat hukum. Ya, jadi lebih jelasnya bisa diakses, bisa dijamin autentikasinya kalau itu bisa diakses secara langsung di depan atau di muka pengadilan begitu. Kalau tidak bisa diakses atau hanya merupakan kopi misalnya, ya, itu derajatnya akan turun sebagai petunjuk saja. Betul. Terima kasih. Tambahan yang mulia, barusan Anda katakan bahwa harus diuji otentifikasi daripada alat bukti atau barang bukti itu sendiri. Bagaimana kalau ternyata barang bukti itu tidak pernah diuji otentifikasinya di muka persidangan? Bagaimana? Jadi begini, ketika sebuah peristiwa katakanlah video itu menjadi alat bukti kuat setelah diotentifikasi, orang yang ada di video dihadirkan di depan persidangan. Logika hukumnya seperti itu. Jadi bagaimana kita menyebut asli ketika dia tidak bisa dihadirkan di depan persidangan, maka fungsinya petunjuk ya. Peristiwa CCTV itu ada peristiwa, tapi orang-orang yang ada CCTV dihadirkan di depan sidang, baru itulah menjadi bukti yang kuat. Jadi begini, misalnya dalam satu kasus ya, ada barang bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum dalam suatu kasus, tapi ternyata kemudian barang bukti itu sudah tidak bisa diakses lagi dari sumber aslinya. Ya, jadi misalkan sumber aslinya itu ada di YouTube, ada di salah satu channel milik seseorang, milik terdakwa, dan kemudian ternyata fakta persidangannya tidak bisa diklik sumber asli yang ada di channel tersebut. Bagaimana kemudian barang bukti yang dihadirkan di persidangan tersebut hanya lewat flash disk? Ya, itu sifatnya petunjuk, tidak termasuk alat bukti ya, tidak termasuk alat bukti, itu petunjuk saja derajatnya ya. Derajatnya di pasal 184 itu adalah petunjuk, 184 KUHP ya. Yang saya bicarakan adalah barang bukti, jadi bukan lagi kepada alat bukti, karena barang bukti itu kan tujuannya adalah untuk memperkuat atau mendukung daripada alat bukti. Ya. Nah, kita bicara tentang barang bukti. Nah, jadi bagaimana kekuatan barang bukti itu ketika yang dihadirkan di muka persidangan itu ternyata sumber asli yang ada di YouTube itu tidak bisa diakses langsung. Ya, dikesampingkan, dia tidak lagi berkedudukan sebagai alat bukti. Ya, harus dikesampingkan itu. Karena tidak mampu menyajikan aslinya. Kan sangat berbahaya orang menghukum seseorang dengan alat bukti yang tidak bisa diotentifikasi keasliannya.